Satu hari di sungai dalam hutan, mencari makanan di alam liar, memasak dengan kayu bakar, dan menikmati keindahan alam liar. Kembali menembus rembungnya jalur hijau. Hari ini saya nggak sendiri. Ada teman saya yang bakal ikut tempur buat survival di dalam hutan. Target kita jelas, menyisiri aliran sungai, cari sumber energi, dan reset pikiran langsung dari alam liar. Perjalanan kali ini benar-benar menguji fisik. Kami harus menempuh jarak yang cukup jauh melalui jalur tani, memakan waktu berjam-jam hanya untuk mencapai titik sungai. Tapi di dunia survival, jarak hanyalah angka. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita tetap tenang hingga sampai di lokasi. Mungkin ada yang salfok sama suara gaduh dari tas saya. Itu cuma tutup panci yang agak longgar, sedikit berisik, tapi yang penting fungsinya di hutan nanti apa. Perjalanan menuju hutan mengharuskan saya melewati sawah milik warga. Karena visualnya cukup menarik, saya minta rekan saya berhenti sejenak untuk mendokumentasikannya. Di tengah perjalanan, kami sampai di sebuah tempat penyulingan minyak nilam. Kondisi fisik kami sudah mulai lelah dan haus cukup terasa. Kami putuskan untuk singgah sejenak karena lupa membawa cangkir dari rumah. Akhirnya saya mencoba minta izin kepada pemiliknya untuk meminjam gelas di sini. Beruntung orangnya sangat ramah, jadi cangkirnya kami bawa pergi. Inilah hutan Tumbuang, terletak di Desa Salobaka, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, tempat perkebunan bagi warga sekitar. Tujuan saya berada di sini bukan sekedar masuk hutan, tapi mencari satu titik air terjun yang benar-benar masih murni di dalam hutan ini. Perjalanan ini mungkin akan menantang, tapi itulah tujuan kami berada di sini. Karena di sini jalanannya tertutup ranting pohon, akhirnya saya turun tangan untuk membuka jalan. Mumpung saya bawa parang dari rumah. Lokasi tujuan kami searah dengan aliran ini. Jadi daripada membela rimbunnya hutan, saya memutuskan untuk mengambil jalur air. Lebih efisien meski tantangan ada pada batuan yang licin. Medannya makin sulit karena jalur tertutup. Saya terpaksa ambil jalur tebing. Harus ekstra hati-hati, pijakannya cukup licin. Untuk menambah energi, rekan saya mengambil tumbuhan yang dapat dikonsumsi. Survival bukan cuma soal bertahan, tapi tahu apa yang bisa dimakan. Ini namanya andulan, kelompok palem-paleman, yang jadi andalan kami untuk menambah energi sebelum lanjut perjalanan. Prinsip utama di sini, ambil seperlunya, jangan berlebihan. Kita harus tetap menjaga keseimbangan ekosistem hutan ini. Andulan atau palem hutan yang kita ambil adalah bagian umbut atau rebungnya. Teksturnya kenyal, rasanya cenderung manis. Selama kita paham navigasi botani,
Hutan nggak akan membiarkan kita lapar. Satu batang kita konsumsi di sini, satu lagi kita simpan untuk stok nanti. Setelah perjalanan yang cukup panjang, target akhirnya terlihat. Air terjun ada di depan. Akhirnya sampai di titik tujuan, tapi kondisinya kurang ideal untuk ambil foto. Banyak pohon tumbang dan dasarnya terlalu berbatu, sulit untuk menemukan titik air yang tenang. Karena saya ingin cuci muka, akhirnya saya lebih dekat. Airnya terlalu segar, lokasi ini benar-benar terisolasi. Airnya dingin dan jernih, riset yang sempurna di tengah hutan. Maaf kalau visualnya kurang maksimal, cahaya di bawah kanopi hutan ini sangat terbatas, dan cuaca mendung makin memperpendek jarak pandangan kita. Alam liar selalu punya tempat tersembunyi bagi mereka yang mau melangkah. Hidup di desa bukan hambatan, itu adalah keuntungan. Masih banyak surga yang belum terpetakan, dan tugas kita adalah menjelajahinya. Kondisi tanah di sini terlalu lembab dan basah untuk buat perapian. Kita harus cari lokasi yang lebih kering di elevasi yang lebih tinggi supaya api bisa terjaga. Sementara saya fokus di sini, rekan saya mulai ambil kayu bakar. Selagi perapian disiapkan, saya harus lepas sepatu dulu. Menjaga kaki tetap kering itu krusial di medan lembab seperti ini. Langkah pertama, saya siapkan tempat dulu. Area ini khusus untuk menata logistik dan peralatan masak agar tetap bersih dari tanah basah. Perapian sudah siap. Langkah pertama, kita didihkan air untuk kebutuhan minum dan masak. Sambil menunggu air mencapai titik didih, kita manfaatkan waktu untuk eksekusi ombut andalan ini. Kita akan olah jadi lauk utama untuk makan siang nanti. Sebelum masuk proses memasak, ombut andalan ini wajib kita bersihkan dulu di air mengalir. Karena air sudah mencapai titik didih, jadi kita angkat sekarang. Tuangkan logistik minyak secukupnya dan kita siap untuk memasak. Menu survival hari ini dieksekusi langsung oleh rekan saya. Katanya ini keahlian khususnya. Kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Sedikit tambahkan air sungai yang sudah disaring
kita biarkan sampai mendidih. Untuk bumbu, kita pakai yang praktis saja, sedikit garam dan penyedap rasa instan. Di situasi seperti ini, rasa makanan yang familiar bisa sangat menaikkan moral. Sudah hampir matang, kita coba-coba dulu. Dan hasilnya luar biasa, teksturnya pas, rasanya keluar dengan baik. Untuk menambah porsi, mie instan yang kita bawa dari rumah bakal kita campur dengan bumbu tandulan segar ini. Sudah matang sempurna, mari kita eksekusi selagi masih hangat. Belajar dari ekspedisi sebelumnya di mana suplai mie instan kurang mencukupi, kali ini kita lakukan evaluasi. Karbohidrat utama kita ganti dengan nasi untuk ketahanan energi yang lebih lama. Tanpa menunggu lama, kita langsung eksekusi andalan ini untuk menambah tenaga. Makanan sederhana apapun kalau dimasak di alam dan dinikmati di tepi sungai seperti ini, rasanya jauh lebih mewah dari restoran bintang 5. Selesai makan, waktunya ngopi. Karena keterbatasan logistik dan hanya ada satu cangkir, kami harus improvisasi. Teman saya memanfaatkan kaleng sarden bekas ini. Di hutan, benda apapun bisa jadi fungsional. Sebelum lanjut, kami cari spot terbaik di tepi sungai ini, istirahat sejenak, nikmati kopi. Waktu kita terbatas, mengingat kondisi cuaca dan logistik yang sudah terpenuhi, kami putuskan untuk menyudahi pergerakan dan kembali ke bench.